Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab yang baru, kitab Al-Ghusl, yaitu kitab tentang mandi. Imam Al-Bukhari membawakan dua ayat, baru kemudian membawakan hadis-hadis. Adapun ayat yang pertama, wa qaulillahi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian berjunub maka bersucilah. Fatahharu di sini dijelaskan dalam ayat berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 43, ayat berikutnya yaitu hatta taktasilu, sampai kalian mandi. Ini menunjukkan bahwasanya orang junub disuruh bersuci dan bersucinya adalah mandi. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kalian dalam kondisi sakit atau dalam kondisi bersafar, kemudian kalian baru buang air besar, atau kalian berhubungan dengan wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiba, yaitu dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum. Allah tidak ingin membuat kesulitan bagi kalian, tetapi Allah ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu, agar kalian disempurnakan nikmatnya oleh Allah atas kalian, 'alaikum la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum punya Al-Qur'an tolong buka ya. Surat Al-Maidah ayat 6. Kita bacakan dari awal karena Al-Imam Al-Bukhari hanya motong dari tengah ya. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jika kalian hendak salat maka berwudulah. Cucilah wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku kalian, usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini pertama wudulah. Kemudian kata Allah, wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian junub maka bersucilah. Bersucilah maksudnya apa? Mandilah. Berarti Allah sebutkan dua model bersuci, yaitu wudu dan mandi. Wudu untuk hadas kecil, mandi untuk hadas besar kalau junub. Setelah itu Allah sebutkan kondisi lain. Kalau dalam kondisi tidak biasanya, seperti wa in kuntum mardha, kalau kalian sakit atau sedang bersafar, dan kalian atau salah seorang dari kalian kemudian baru buang air besar, aw lamastumun nisa, kemudian atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Nah, bertayamum adalah pengganti dua bersuci sekaligus. Tayamum pengganti wudu dan tayamum pengganti apa? Mandi junub. Kalau tidak ada air, maka tayamum mengganti kedua-duanya. Orang yang berwudu diganti dengan tayamum, orang yang mandi junub juga diganti dengan apa? Tayamum kalau tidak ada air. Jadi perhatian kita di sini, di bagian kedua Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita di sini menurut mazhab Syafi'i adalah memegang wanita, membatalkan wudu.
Menurut mazhab Hambali, dan ini adalah tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aula mastumun nisa, kalian menyentuh wanita, maksudnya kalian menjimai wanita. Karena dalam syariat, dalam Al-Qur'an yang disebut dengan menyentuh adalah menjimai. Cuma Allah menggunakan kata-kata yang halus. Jadi ini tafsir dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas adalah mufassirus sahabat, ahli tafsir di kalangan para sahabat, ya. Dan ini datang dalam ayat-ayat yang lain. Menyentuh artinya menjimai, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 237, kata Allah, wa in talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, yaitu sebelum kalian menjimaknya. Maksud saya apa? Maksudnya yang benar menyentuh wanita di sini bukan menyentuh seperti biasa, tetapi maksudnya menjimai. Kenapa? Karena pada bagian kedua setelah Allah mengatakan jika kalian sakit atau kalian bersafar, kemudian kalian buang air besar. Buang air besar hadas kecil atau hadas besar? Buang air besar hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil. Kemudian Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita menurut Syafi'i, mazhab Syafi'iyah menyentuh begini, berarti hadas kecil. Menurut mazhab Malikiyah atau menurut mazhab yang lain, menyentuh wanita maksudnya apa? Menjimai wanita. Berarti hadas besar. Maka kalau tidak dapat air ganti dengan tayamum. Nah, kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah menjima. Kenapa? Karena Allah ingin menyebutkan dua model hadas. Hadas kecil, hadas besar. Kalau menyentuh wanita diartikan dengan sentuhan, berarti cuma hadas kecil saja. Padahal Allah ingin menjelaskan tayamum ini fungsinya untuk menggantikan hadas kecil dan hadas apa? Besar. Maka hadas kecil diwakili dengan buang air besar, menyentuh wanita mewakili hadas besar. Faham? Maka diganti dengan tayamum. Kenapa? Karena potongan sebelumnya Allah bicara tentang dua cara bersuci, wudu dan mandi junub. Paham atau tidak? Benar paham? Saya ulangi. Dalam surat ada mik ke tidak? Dalam surat Al-Maidah ayat 6, itu ayat tentang ayat wudu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai orang yang beriman, kalau kalian tidak salat, maka wudulah kalau hadas kecil. Kalau kalian hadas besar, maka mandi junublah. Allah sebutkan dua tata cara bersuci, berwudu bagi hadas kecil, mandi junub bagi hadas besar. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kondisi berikutnya, bahwasanya tayamum pengganti bersuci kalau tidak ada air. Nah, Allah menyebutkan dua model orang berhadas. Yang pertama adalah buang air besar, yang kedua adalah menyentuh wanita. Yang ingin saya jelaskan bahwasanya dalam surat Al-Maidah ayat 6 kita bisa memenggal ayat tersebut menjadi dua. Penggalan pertama, Allah sebutkan tentang dua, yaitu berwudu bagi yang hadas apa? Hadas kecil. Kemudian kata Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau junub maka mandi junub. Junub maka mandi junub. Ini hadas apa? Hadas besar. Penggalan yang kedua, Allah ingin menjelaskan bahwa tayamum pengganti apa? Pengganti bersuci. Nah, Allah sebutkan dua contoh. Dua contoh orang berhadas. Yang pertama adalah
Kata Allah, "Au jaa ahadukum minkum minal ghaib," buang air besar. Yang kedua adalah menyentuh apa? Wanita. Au lamastumun nisa. Kata Allah, jalan keluarnya adalah fatayammamu, tidak ada air maka tayamum. Nah, buang air besar ini hadas apa? Hadas kecil. Menyentuh wanita, maka ada dua kemungkinan. Menurut mazhab Syafi'i, hadas kecil. Menurut mazhab yang lain, artinya jima. Berarti hadas besar. Nah, dalam hal ini kita lebih menguatkan pendapat yang lain bahwasanya menyentuh wanita maksudnya apa? Jima. Karena kalau kita artikan menyentuh wanita menyentuh biasa, berarti tayamum hanya menggantikan wudu saja. Padahal tayamum ini fungsinya menggantikan wudu dan mandi. Paham? Tayamum ini fungsinya apa? Menggantikan wudu dan mandi. Kalau menyentuh wanita diartikan cuma nyentuh biasa, berarti hadas kecil, seakan-akan tayamum sini hanya berbicara tentang pengganti wudu saja. Oleh karenanya kita lebih menguatkan yang dimaksud dengan menyentuh wanita di sini adalah apa? Menjima, agar tayamum fungsinya pengganti wudu dan pengganti mandi. Paham? Kalau enggak paham ya sudah, mau apa lagi? Makanya mazhab Syafi'i berpendapat menyentuh wanita batal selama wanita tersebut adalah wanita yang mungkin untuk dinikahi. Contoh yang tidak batal wanita yang mahram, menyentuh ibu, menyentuh kakak, menyentuh adik, menyentuh tante, menyentuh anak. Ini tidak membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut jika wanita tersebut mungkin untuk dinikahi yang bukan mahram, apalagi yang sudah dinikahi seperti istri, maka itu membatalkan wudu. Dalil mereka adalah ayat ini. Aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Tapi kita bilang pendalilan tersebut kurang tepat. Karena yang dimaksud dengan menyentuh wanita di sini adalah apa? Menjimai wanita, karena Allah sedang berbicara tentang hadas besar, bukan hadas kecil. Paham? Karena kalau dimaksud menyentuh wanita hadas kecil, berarti tayamum seakan-akan hanya menggantikan hadas wudu saja. Padahal tayamum itu menggantikan wudu dan mandi junub. Paham? Baik. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian sedang mabuk. Dahulu orang-orang jahiliyah mereka sangat kecanduan khamar. Sampai khamar itu seakan-akan tanda kesuksesan. Kalau orang sudah minum khamar berarti dia happy. Maka betapa banyak mereka buat syair-syair tentang khamar karena mereka pengagum khamar. Sampai mereka sebutkan syair-syair tentang cawannya khamar, tentang warnanya khamar, tentang minum khamar, model-model khamar, ya. Namanya abyat khamriyah. Syair-syair tentang khamar. Saking mereka gandrung sama khamar. Sampai di antara mereka bangga kalau uang habis gara-gara beli khamar. Intinya khamar ini tanda kebahagiaan. Makanya ketika syariat datang mengharamkan khamar, maka dengan bertahap. Sampai disebut oleh para ulama ada 4 tahapan mengharamkan khamar. Kenapa harus 4 tahapan? Karena sakingnya mereka suka dengan khamar. Tidak langsung sekali pengharaman. Kalau sekali pengharaman mungkin mereka tidak bisa menerima karena saking kecanduan khamar. Yang pertama, Allah jelaskan tentang bolehnya khamar. Allah berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Allah sebutkan di antara buah-buahan an-nakhil, korma, dan al-a'nab dan anggur, kalian jadikan buah-buah tersebut sebagai bir, sebagai khamar dan sebagai rizki yang baik. Di sini Allah jelaskan khamar itu tidak apa-apa. Ini muqaddimah. Bahwasanya khamar itu bir di awal perkara halal. Setelah itu
Tahapan berikutnya Allah jelaskan bahwasanya khamr itu mudaratnya besar. Kata Allah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan perjudian. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Sungguh pada khamr dan perjudian itu ada dosa yang besar, namun ada juga manfaat-manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini belum penegasan haramnya khamr. Tapi orang mulai diajak berfikir bahwasanya khamr itu mudaratnya banyak. Meskipun ada manfaatnya, manfaatnya menghilangkan stres, manfaatnya fly enak, tetapi ada mudaratnya dan mudaratnya lebih besar. Namun belum juga haram, belum. Tahapan kedua. Tahapan ketiga, khamr hanya haram kalau mau salat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, jangan kalian mendekati masjid sementara kalian dalam kondisi mabuk sampai kalian sadar. Ini menunjukkan kalau mereka minum khamar menjelang salat haram. Tapi kalau mereka minum khamar tidur nanti salat sudah sadar, tidak apa-apa. Jadi kalau minum khamar jam 7 pagi tidak apa-apa. Tapi kalau sudah jam 10 menjelang duhur tidak boleh ya. Jadi mulailah diharamkan dalam sebagian waktu. Oh, jam 7 pagi masih bisa minum khamar. Tapi kalau sudah jam 10 tidak boleh karena menjelang apa? Zuhur. Yang terakhir baru Allah tegaskan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sungguhnya khamr, perjudian, patung-patung dan alat pengundi nasib semuanya adalah najis, maka tinggalkanlah. Ya. Inna majridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir fahal antum muntahun. Setan itu ingin menimbulkan permusuhan di antara kalian, mengadu domba di antara kalian dengan cara minum khamr dan juga perjudian. Tidakkah kalian berhenti? Maka para sahabat waktu turun ayat ini, sebagian mereka khamrnya masih di mulut, lagi minum khamr, turun ayat tersebut langsung mereka tumpahkan. Mereka buang di jalan-jalan kota Madinah, maka khamr pun menjadi haram. Tetapi pernah di suatu zaman khamr hanya haram kalau menjelang salat. Itu yang dimaksud dengan ayat yang sedang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati masjid kalau dalam kondisi mabuk sampai kalian sadar. Kalau sudah sadar baru boleh masuk masjid. Wala junuban ila abiri sabilin hatta taktasilu. Dan juga orang junub janganlah salat di masjid sampai mandi junub, kecuali hanya numpang lewat. Ya. Ai la tusallu wa antum junub hatta taktasilu. Janganlah kalian salat sampai kalian dalam kondisi sementara kalian dalam kondisi junub sampai kalian mandi junub. Wa in kuntum marda aw ala safar, kalau kalian dalam kondisi sakit atau bersafar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita dan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Ini sudah kita bahas tadi, maksudnya menyentuh wanita adalah apa? Menjimai istri. Baik. Itu tadi mukadimah yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Sekarang kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama yaitu hadis nomor 248, Babul wudu qabla al-ghusl. Bab tentang berwudu sebelum mandi. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Berkata Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami, qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi, yaitu Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zubair bin Awam menikah dengan Asma, punya anak dua. Satunya sahabat, satunya tabi'in. Yang sahabat adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Itulah anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar. Punya anak laki-laki di antaranya dua. Satu Abdullah bin Zubair, itulah sahabat. Yang satunya namanya Urwah bin Zubair, itu tabi'in. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha kunyahnya Ummu Abdillah. Dia berkunyah kepada ponakannya yaitu Abdullah bin Zubair.
Ya, karena Asma adalah saudaranya Aisyah, maka anaknya Asma yaitu Abdullah bin Zubair adalah ponakannya Aisyah. Nah, Urwah di sini, hadis ini dari Urwah. Urwah bin Zubair adalah ponakannya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka terkadang dia meriwayatkan hadis-hadis tentang masalah rumah tangga karena bibi bercerita pada ponakan. Apa kata Aisyah? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi dari janabah bada'a faghasala yadayhi. Ini tata cara mandi junub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dengan mencuci kedua tangannya. Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salat. Kemudian Nabi berwudu sebagaimana wudu salat. Wudu. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'. Kemudian beliau masukkan jari-jarinya di air. Fa yukhallilu biha usula sya'ri. Kemudian Nabi menggini-ginikan mijit rambutnya dimasukin supaya kepalanya kena air. Tsumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi. Kemudian Nabi mengambil air, Nabi tuangkan dengan kedua tangannya di atas kepalanya 3 kali. Tsumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Kemudian Nabi mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, Hadis berikutnya, hadis dari Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, dari Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan, dari Sufyan anil A'mash an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Maimunah. Sama, Maimunah bibinya Ibnu Abbas. Ya, maka Ibnu Abbas bibinya cerita tentang masalah rumah tangga Nabi, di antaranya tata cara mandi Nabi. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Maimunah bercerita, tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi junub, caranya dia berwudu dulu dengan wudu seperti salat. Ghayra rijlaihi, kecuali kedua kakinya tidak dicuci. Jadi wudu semua biasa. Tangan, kepala, telinga, kakinya enggak. Kakinya diakhirkan. Wa ghasala farjahu wa ma asahu minal adha. Ini maksudnya sebelum Nabi berwudu, Nabi ambil air, cuci dulu kemaluan Nabi karena di situ ada kotoran, sisa air mani, Nabi bersihkan. Ya, disebutkan Nabi mengambil air dengan menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri untuk menggosok, membersihkan kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi berwudu seperti wudu hendak salat, hanya saja kaki tidak dicuci. Tsumma afadha alaihi al-ma'. Kemudian Nabi menuangkan air di badannya. Tsumma nahari jalaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah tempat. Faghasalahuma, kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Kemudian Maimunah berkata, hadhihi ghusluhu minal janabah. Inilah tata cara mandi Nabi dari janabah. Ini sudah kah? Kita akan berbicara tata cara mandi junub. Yang pertama adalah mandi junub minimal sah. Yang kedua, mandi junub sesuai sunnah. Adapun mandi junub minimal sah, maka caranya ya niat mandi junub, berniat, pokoknya saya niatnya untuk mandi junub dalam hati tentunya. Kemudian yang penting seluruh tubuh basah.
Apa dalilnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wala junuban ila abiri sabilin hatta taktasilu dalam ayat. Sampai kalian mandi. Nah, mandi di sini kata Imam Syafi'i rahimahullah, mandi di sini mutlak. Dalam kitab kata beliau mutlak, maka dengan cara mandi apapun yang penting disebut mandi maka sah. Yang penting niat. Dan apa yang dimaksud dengan mandi? Mandi itu badan basah semuanya disebut dengan apa? Mandi. Apakah harus menggosok-gosok, tadlik, gini-gini? Enggak. Itu sunnah saja. Sehingga kalau ada seorang nyemplung ke kolam, bismillah, ceret, keluar, sah. Yang penting semua badan apa? Basah. Jadi kalau antum buru-buru, sebentar lagi sudah azan, sebentar lagi mau qomat, sudah antum masuk ke mana? Ke kolam renang, bismillah, keluar, sudah sah. Yang penting badan semuanya apa? Basah. Secara dalil kata Imam Syafi'i mutlak. Yang Allah inginkan yang penting mandi. Yang namanya mandi itu basah semua badan. Ya, basah semuanya badan, maka sudah sah mandi seseorang. Demikian juga dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang disuruh ambil air, kata Nabi, fa'afrik alaik, tumpahkanlah air kepada dirimu. Fa'afrik alaik, kata afrikhu alaik, tumpahkanlah air kepada dirimu. Di situ Nabi tidak menjelaskan begini, enggak. Ya. Nabi waktu menjelaskan tentang masalah mandi, Nabi tidak menjelaskan. Yang menjelaskan adalah Aisyah dan istri-istri Nabi melihat Nabi mandi di rumah. Paham? Tapi Nabi tidak ngomong kepada para sahabat cara mandi junub begini. Berarti mandi junub sahnya kalau bahasa semua sudah apa? Sudah sah. Paham? Namanya mandi junub minimalis. Yang penting sah. Nah, mandi junub yang sunnah, maka pertama bersihkan kemaluan. Yang kedua berwudu seperti wudu mau sholat, seperti wudu biasa. Baru yang ketiga membersihkan apa? Menggosok-gosok kepala, menggosok-gosok akar rambut di kepala. Kemudian yang keempat baru mandi seluruh tubuh, basahkan seluruh tubuh, kanan dulu baru kiri, basahkan seluruh tubuh. Yang kelima, cuci kedua kaki. Nah, di sini masalah berwudu seperti wudu mau sholat, ini ada dua pendapat, ya. Pertama hadis Aisyah, hadis Maimunah. Nah, bedanya di sini hadis Aisyah wudu sempurna baru kemudian mandi. Hadis Maimunah wudunya enggak sempurna, wudu semua kecuali kaki diakhirkan. Paham? Sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Kalau mau saya gambarkan, ya, tentang hadis Aisyah sama hadis Maimunah. Nah, bedanya apa? Kalau hadis Aisyah, kata Aisyah, tawaddu'a wudu'ahu lis-salat. Wudu seperti salat, seperti mau salat. Berarti wudunya sempurna. Sempurna sampai selesai. Kalau hadis Maimunah, wudunya tidak sampai selesai.
karena kedua kaki diakhirkan. Nanti dicuci setelah selesai mandi. Nanti dicuci setelah selesai mandi. Nah, dalam menghadapi dua model hadis ini, hadis Aisyah dan hadis Maimunah, maka ada beberapa metode ditempuh oleh para ulama, atau segampangannya dua metode. Kata mereka, Anda mandi sunnah sesuai dengan hadis Aisyah, caranya ya wudu biasa, sudah mandi, selesai. Boleh. Atau Anda menggunakan cara metode hadis Maimunah, Anda berwudu, kaki disisakan. Kaki tidak usah dicuci, terus mandi, setelah itu terakhir baru kaki dicuci. Boleh juga, dua-dua caranya. Ini metode ditempuh oleh sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin. Ini cara Nabi mandi kadang begini, kadang begini. Sebagian juga ulama mengatakan dilihat kondisi. Kalau ternyata tempat Anda mandi kotor, nanti saja cuci kakinya. Zaman dahulu mereka kan rumah mungkin pasir. Ya kalau wudu kemudian injak pasir lagi, ngapain buang-buang air? Oleh karenanya mandi wudu aja kakinya belakangan. Sudah mandi selesai, summa tanaha, baru pindah tempat yang bersih, baru cuci kaki. Sehingga langsung selesai. Kira-kira begitu. Ada yang mengatakan dilihat situasi dan kondisi. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau lebih condong membawakan hadis Aisyah kepada hadis Maimunah. Bahwasanya maksudnya Aisyah Nabi berwudu dengan wudu seperti salat, artinya tidak sampai selesai, tapi tinggal kedua kaki diakhirkan. Karena beliau datangkan ada riwayat dari Abu Muawiyah, dari Hisham bin Urwah, dari Urwah, tapi dia tafarrad dalam Sahih Muslim. Abu Muawiyah mengatakan di akhir hadis, Aisyah mengatakan summa ghasala rijlaihi. Setelah Nabi mandi, Nabi kemudian mencuci kedua kakinya. Ini tambahan ini. Jadi ada riwayat Aisyah, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian Hisham, kemudian Hisham bin Urwah, kemudian Abu Muawiyah. Hadis Aisyah. Ada tambahan lafalnya, summa ghasala rijlaihi. Setelah mandi, setelah selesai mandi, Nabi mencuci kedua kakinya. Yang ma'ruf dari hadis Aisyah tidak ada penyebutan ini. Penyebutan mencuci kedua kakinya itu hadis Maimunah, paham? Paham tidak? Tetapi datang dalam satu riwayat dari Abu Muawiyah. Masalahnya Abu Muawiyah di sini tafarrada, dia bersendirian. Sementara sahabat Hisham yang lainnya tidak ada yang menyebutkan ini. Yang menyebutkan ini cuma Muawiyah doang. Nah, dalam istilah hadis dibilang syadz. Karena dia sendirian, sementara murid-muridnya Hisham yang lain tatkala meriwayatkan hadis mandi dari Aisyah tidak menyebutkan tambahan ini. Nah, istilah ulama hadis namanya hadis syadz. Tetapi masalahnya tambahan ini juga datang dalam riwayat dari Abu Salamah. Dari Aisyah juga ada masalah mencuci kedua kaki. Kemudian didukung dengan hadis Maimunah, maka gara-gara riwayat-riwayat seperti ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah lebih condong bahwasanya cara mandi yang benar adalah wudunya seperti dalam hadis Maimunah. Maksud Aisyah, wudunya wudu seperti salat, tidak sampai sempurna. Ini sekedar pendapat ulama. Kalau antum mandi seperti hadis Aisyah juga boleh, dengan hadis Maimunah juga boleh, tetapi kalau secara riwayat lebih condong kepada hadis apa? Maimunah. Jadi bagaimana caranya mandi junub? Coba satu orang maju praktekkan. Ya, jadi pertama bersihkan dulu kemaluan ya. Setelah bersihkan kemaluan, terus apa? Wudu. Wudu seperti sholat. Tetapi kaki jangan dibersihkan. Setelah itu mandi biasa. Setelah itu baru kaki dibersihkan. Sudah selesai mandi junub yang sesuai sunnah. Kalau yang minimalis tadi gimana? Tinggal bismillah, cemplung, keluar, selesai. Baik, saya akan bacakan beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah
tentang tata cara mandi Nabi SAW dari hadis Aisyah. Di antaranya hadis Aisyah dan hadis Maimunah ya. Di antaranya pertama, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya memisahkan wudu. Karena wudu selesai kakinya belakangan tidak apa-apa. Ya, kakinya di ujung. Benar atau tidak? Ini dalil bahwasanya kalau seorang berwudu kemudian dia ada kegiatan selama anggota sebelumnya belum kering, dia boleh tinggal lanjutkan. Contoh, seorang lagi berwudu. Kemudian baru sampai wajah, ada telepon. Ayo telepon dia. Ya. Telepon 3 menit, 4 menit, 5 menit. Setelah telepon selesai, dia lanjut. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Selama yang di wajah belum kering. Tapi kalau setengah jam tadi sudah telepon, harus ulang lagi dari awal. Paham? Itu namanya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, waktu Nabi SAW hendak mencuci kemaluannya, maka Nabi memegang tempat air dengan tangan kanan, kemudian dia menuangkan ke tangan kirinya. Tidak apa-apa, tangan kanan dituangkan dengan kiri kalau ada keperluan. Kemudian juga dalam sebagian riwayat ya sebutkan bahwasanya tatkala Nabi wudu, sebelum mandi juga Nabi berkumur-kumur, istansyak juga menghirupkan air dan mengeluarkan air. Jadi seperti wudu mau salat. Kemudian juga di antara dalil ya, Nabi SAW disebutkan dalam sebagian riwayat setelah Nabi mencuci kemaluannya, mungkin ada bekas air mani atau yang lainnya, maka Nabi gosokkan di dinding atau di tanah ya. Jadi kalau ada kotoran kita boleh gosokkan di dinding untuk dibersihkan nanti. Kemudian di antara faedah yang disebut Ibnu Hajar, bahwasanya yang wajib mandi junub adalah cuma sekali. Beda dengan wudu. Kalau wudu disunahkan 3 kali. Mandi sekali cukup. Sekali basah, yang penting sudah basah semua cukup. Yang datang 3 kali cuma rambut. Nabi disebutkan dia 3 kali, kemudian gini-gini 3 kali, 1, 2, 3. Itu ada yang mengatakan 3 kali maksudnya sebelah kanan, sebelah tengah, sebelah kiri. Tapi intinya karena Nabi rambutnya tebal, Nabi butuh air untuk memasukkan air ke sela-sela rambut. Adapun sisa badannya sekali-sekali sudah cukup. Kemudian dalam sebagian riwayat ya, Nabi SAW setelah mandi ya, dia beginikan tangannya, dikeringkan, dikasih handuk. Nabi tidak terima, tapi Nabi cuma begini kan. Nabi tebasin air tersebut. Ini ada khilaf. Apa hukumnya kalau kita habis wudu atau habis mandi kemudian kita bersihkan sisa air mandi tersebut? Maka menurut ulama Syafi'iyah ada khilaf. Mereka bahkan ada 5 pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan yang disunahkan, disukai, tidak usah dibasuh pakai handuk. Biarkan itu air bersuci, air berkah. Yang kedua ada yang mengatakan makruh, justru tidak disukai kalau dibiarkan basah. Ada yang mengatakan mubah, justru boleh, terserah mau dibersihkan atau enggak, terserah. Ada yang mengatakan justru dianjurkan untuk dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena Nabi tidak terima handuk, tapi Nabi beginikan air. Berarti Nabi ingin kering, itu tidak. Ada yang mengatakan makruh kalau musim panas, kalau musim dingin boleh. Intinya enggak ada masalah ya. Antum habis wudu, ya sudah antum mau lap, boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Nabi dikasih handuk, ada yang mengatakan itu kebetulan saja, belum tentu Nabi selalu begitu. Karena sebagian orang meyakini, saya pernah ditanya, Ustaz katanya kalau habis wudu enggak boleh dibersihkan. Enggak ada dalilnya yang jelas seperti ini. Boleh-boleh saja, bahkan tadi ada 5 pendapat ya. Dan Nabi masalahnya Nabi menggoyangkan tangannya ya seakan-akan ingin air kering dari tubuhnya. Kemudian di antara faedah yang diambil juga bahwasanya hendaknya mandi di tempat tertutup meskipun dalam rumah, meskipun enggak ada orang kecuali istri.
Karena Nabi mandi dalam tempat khusus. Ya. Jadi seperti kita di rumah ada kamar mandi, meskipun enggak ada orang kecuali istri kita enggak ada masalah. Sunnahnya kita tempat khusus. Kemudian di antara faedah yang disebutkan juga oleh Ibnu Hajar yaitu boleh minta tolong untuk dibawakan air. Karena dalam sebagian riwayat kata Aisyah, "Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslan." Aku siapkan air buat Nabi untuk mandi. Ini dalil bahwasanya Nabi minta tolong Aisyah untuk menyediakan apa? Air untuk mandi. Faedah berikutnya, faedah yang ke-10, kata Ibnu Hajar, "Wa fi khidmatu zaujat li azwajihinna." Ini juga dalil bahwasanya para istri berkhidmah kepada suami, membantu suami. Buktinya Aisyah nyiapkan air buat siapa? Nabi. Aisyah mengambilkan handuk buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya para istri berkhidmat kepada suaminya. Kemudian juga faedah yang lain sebutkan bahwasanya air yang jatuh dari tubuh setelah mandi tidak najis ya. Tidak najis, dia masih suci. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ghusli rajuli ma imra'atihi. Bab mandinya seseorang bersama istrinya. Seorang mandi bersama istrinya. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Az-Zuhri an Urwa an Aisyah, dari Urwa dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kuntu aktasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahidin. Aku dulu mandi junub bersama Nabi dari satu bejana. Min qadahin yuqalu al-faraq, dari satu tempat air disebut dengan al-faraq. Al-faraq ini disebut oleh para ulama menampung air kira-kira 3 sa'. Satu sa' itu ya ukuran beras zakat. Beras zakat 2,5 kilo kalau dimasukkan ke dalam plastik, itulah kira-kira air 1 sa'. Ya. Entah berapa liter saya nggak tahu. Berapa ukuran zakat berapa liter? Hah? Siapa panitia zakat? Kalau beras 2,5 kilogram dimasukkan dalam plastik, jadi berapa liter? Itulah namanya 1 sa'. 1 sa'. Nah, bejana yang digunakan oleh Nabi dan Aisyah mandi ini namanya al-faraq, ini cukup buat 3 sa'. Jadi ya kira-kira beras 2,5 kilo berapa liter? Taruhlah berapa liter? 3,5 liter. 3,5 liter. Berarti kalau 3 sa' kira-kira 10 liter air. Kira-kira 10 liter air itu cukup untuk mandi berdua antara Nabi dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini dalil disunahkannya seorang lelaki mandi dengan istrinya, ya, mandi dengan istrinya. Bahkan ini juga dalil bahwasanya seorang suami boleh melihat aurat istrinya dan sebaliknya. Berdasarkan banyak dalil, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Allah memuji para penghuni surga Firdaus. Kata Allah di antara sifat-sifat mereka, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali mereka tidak jaga kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Karena seorang lelaki boleh menggauli istrinya, boleh menggauli budak wanitanya. Fa innahum ghairu malumin, maka tidak mengapa, ya. Kemudian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, ihfaz auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali hanya kepada istrimu atau kepada budak wanitamu. Ini dalil bahwasanya aurat tidak mengapa di hadapan istri. Karena sebagian orang berlebih-lebihan, katanya tidak boleh lihat kemaluan sendiri, apalagi dilihat orang. Sehingga mereka kalau mau cukur bulu kemaluan agak susah ya, karena enggak boleh lihat. Ya, bismillah tawakkaltu ala Allah, lihat ke atas baru cukur. Enggak ada masalah, ya, enggak ada masalah. Ya, kalau disebutkan mungkin ada sebagian salaf tidak pernah lihat kemaluan, itu bukan dalil. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Aisyah, ya, mereka mandi bersama dan tentu saling melihat. Di antaranya
adapun riwayat dari disebutkan Aisyah berkata, "Ma ra'aitu min Rasulillah wala ra'a minni." Aku tidak pernah melihat kemaluan Nabi dan Nabi tidak pernah melihat kemaluanku. Ini hadis maudhu, hadis palsu. Perawinya ya, ada namanya Muhammad bin Qasim Al-Asadi dan dia dikatakan pendusta oleh para ulama. Hadis palsu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa, annahu su'ila 'anir rajul yanzuru ila farji imra'atihi. Ditanya Sulaiman bin Musa tentang hukum seorang lelaki yang melihat kemaluan istrinya. Faqala, kata Sulaiman bin Musa, sa'altu Atha, aku bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Faqala, maka Atha menjawab dengan berkata, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah tentang hal ini. Bolehkah seorang suami melihat kemaluan istrinya? Maka Aisyah menjawab dengan hadis ini, bahwasanya dia pernah mandi junub bersama Nabi. Berarti saling melihat. Aisyah ditanya, dijawab, saya pernah mandi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Hajar berkata, wa huwa nasun fil mas'alah. Dan inilah nas yang tegas dalam permasalahan ini, bahwasanya seorang laki boleh melihat kemaluan istrinya dan seorang wanita boleh melihat kemaluan apa? Suaminya. Oleh karenanya ikhwan, ya, jangan lupa terapkan sunnah ini. Pulang mandi bareng sama istri. Ya. Bahkan saya sampaikan hadis, dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu aktasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ain wahidin kilana junubun fayubadiruni hatta aqulahu da'li da'li. Dalam riwayat da'ili. Aku bersama Nabi mandi junub dari satu bejana, maka Nabi mendahuluiku mengambil air sampai aku berkata, sisakan air buatku. Jadi Nabi bercanda. Dalam riwayat yang lain Aisyah balas, Aisyah ambil air banyak-banyak sampai Nabi berkata, da'ili. Sisakan air buatku. Ini dalil bahwasanya boleh mandi bareng sama istri dan tatkala mandi juga boleh ngobrol. Ya. Jangan diam-diaman ya. Boleh bercanda, ngobrol bareng tatkala sedang mandi. Ustaz, kamar mandi kita enggak cukup buat 2 orang, itu lain cerita ya. Baik. Kita lihat hadis berikutnya, babul ghusl bis-sa' wa nahwihi. Bab tentang mandi dengan seukuran 1 sa' dan yang semisalnya ya, 1 sa'. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsani Abdus Samad, qala haddatsani Syu'bah, qala haddatsani Abu Bakar bin Hafs, qala sami'tu Aba Salamah yaqul, aku mendengar Abu Salamah berkata, dakhaltu ana wa akhu Aisyata ala Aisyah. Aku dan saudara Aisyah, kami berdua menemui Aisyah. Saudara Aisyah laki-laki maksudnya. Saya dan saudaranya Aisyah. Nah, saudaranya Aisyah di sini ada khilaf, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Abu Bakar, ada yang mengatakan saudara susuannya. Al-Hafidz bin Hajar mengatakan tidak ada kepastian siapa yang dimaksud dengan saudara Aisyah di sini. Tapi yang jelas itu mahramnya siapa? Aisyah. Aku dan mahramnya saudara Aisyah masuk menemui Aisyah. Dan Abu Salamah ini juga adalah mahramnya Aisyah. Karena Abu Salamah ini dia menyusui kepada saudarinya Aisyah Ummu Kulthum. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu punya beberapa istri, di antaranya ibunya Asma, ibunya beda. Ibunya Aisyah namanya Ummu Ruman, juga ibunya beda. Kemudian Abu Bakar juga menikah dengan seorang wanita, kalau tidak salah namanya Habibah bintu Kharijah, dari wanita Ansar, dan punya anak namanya Ummu Kulthum. Anak namanya siapa? Ummu Kulthum. Dari ibu yang berbeda-beda. Nah, si Abu Salamah ini menyusui kepada Ummu Kulthum, kepada saudarinya siapa? Aisyah. Jadilah Aisyah adalah bibi susuannya Abu Salamah. Paham? Enggak paham? Saya ulang. Abu Bakar ini punya istri beberapa ya. Tidak seperti kita ya.
Yang ada namanya ibunya Asma. Ibunya Asma ini kafir kalau enggak salah. Kafir, ya. Kafirah. Makanya pernah Asma bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku datang ingin raghibah, apa asili ummi, apakah saya apa asilu ummi, apakah saya menyambung silaturahmi dengan ibuku?" Kata Nabi, "Siliha." Iya, sambung silaturahmi dengan dia meskipun dia wanita kafir. Adapun Aisyah ibunya namanya Ummu Ruman. Kemudian Abu Bakar juga punya istri yang lain. Waktu dia pergi ke Madinah, dia nginap di sebuah rumah seorang Ansar yang bernama Kharijah. Kemudian dia dinikahkan dengan putrinya, laki-laki yang tempat dia singgah tersebut. Maka punya anak namanya Ummu Kulthum. Jadi Ummu Kulthum, Asma dan Aisyah adalah kakak beradik, satu bapak lain ibu. Paham? Satu bapak lain ibu. Nah, berarti anaknya Asma ponakannya Aisyah. Di antaranya siapa? Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Paham? Ya. Ummu Kulthum, saudari Aisyah sebapak lain ibu, menyusui Abu Salamah. Berarti jadilah Ummu Kulthum ibu susuannya Abu Salamah. Karena Ummu Kulthum adalah ibu susuan Abu Salamah, berarti Aisyah juga bibi susuan Abu Salamah. Dan Nabi berkata, "Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab." Terjadi pemahraman karena susuan sebagaimana terjadi pemahraman gara-gara nasab. Oleh karenanya Abu Salamah di sini juga mahramnya Aisyah. Paham? Karena Aisyah adalah bibi susuannya Abu Salamah. Nah, Abu Salamah dan saudaranya Aisyah ketemu dengan Aisyah, bertanya tentang bagaimana mandinya Nabi. Fasa'alaha akhuha an guslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Salamah, maka saudaranya Aisyah ini bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana cara Nabi mandi. Karena mereka tidak tahu, yang lihat Nabi mandi adalah istrinya. Mandi junub. Ya, kalau yang lain mungkin tapi mandi junub yang lihat cuma istri-istrinya. Maka fada'at bi'ina'in nahwan min sa'. Maka Aisyah pun minta didatangkan bejana yang kira-kira isi airnya 3 liter lebih, 1 sa'. Diisi air. Faktasalat, kemudian dia pun mandi. Fa'afadat ala ra'siha wa bainana wa baina hijab. Lantas Aisyah pun menuangkan air di atas kepalanya dan antara kami dengan Aisyah ada hijab. Jadi kata Al-Qadhi Iyad, zahirnya Aisyah kemudian praktek mandi di hadapan mereka, hanya saja Aisyah menutup bagian bawah tubuhnya. Karena bagian bawah tubuh tidak boleh dilihat oleh mahram, pun tidak boleh lihat. Tapi kalau bagian atas boleh dilihat oleh mahram, ya. Maka Aisyah praktekkan mandi, bagaimana cara mandi Nabi SAW, agar dia menjawab dengan praktek, ya, dan dilihat oleh mahram-mahramnya tersebut, dan mereka melihat bagian atas Aisyah radhiyallahu anha karena mereka berdua adalah mahram Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka caranya airnya 1 sa', kemudian di antara air tersebut digunakan untuk, ya, menuangkan air di atas kepalanya. Qala Abu Abdullah, berkata Imam Al-Bukhari, qala Yazid bin Harun wa Bahz wal Juddi an Syu'bah qadri sa', yaitu Aisyah minta didatangkan bejana seukuran semisal 1 sa', kurang lebih 1 sa'. Hadis berikutnya ini dalil bahwasanya Nabi SAW biasanya mandi cuma satu sa'. Kita sudah bilang dalam hadis, ya, bahwasanya Nabi mandinya 1 sa', kemudian wudunya 1 mud. 1 mud sudah kita hitung pada pertemuan lalu, kira-kira 600 ml. Kira-kira 600 ml sampai 700 ml. Ya. Itu ukuran wudu Nabi. Adapun mandinya sekitar 1 sa', ya. Kalau 1 mud sekitar 700 ml, berarti 1 sa' itu 4 mud. Kira-kira 3 liter berarti. Kira-kira 3 liter. 1 sa' kira-kira 3 liter. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Yahya bin Adam. Qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq. Qala haddatsana Abu Ja'far annahu kana inda Jabir bin Abdullah huwa wa abuhu. Kata Abu Ja'far,
Waktu itu dia berada di sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dan bapaknya Abu Ja'far dan bapaknya Abu Ja'far. Wa indahu qaumun, dan di sisi mereka ada sekelompok orang. Fasa'aluhu anil ghusli, lantas mereka bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang mandi. Faqala, bagaimana mandi? Kata Jabir bin Abdullah, yakfika sa'un, cukup kalau kau mandi 3 liter sudah cukup. 1 sa' kira-kira. Susah ya. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, ma yakfini, tidak cukup buatku kalau 1 sa'. Faqala Jabir, maka Jabir menimpali. Jabir berkata, kana yakfi man huwa awfar minka sya'ran wa khairun minka. Sungguh 1 sa' itu dulu pernah cukup kepada orang yang lebih rambutnya lebih tebal daripada rambutmu, dan dia lebih baik daripada engkau, yaitu Nabi SAW. Orang ini bilang, kalau saya 3 liter tidak cukup. Kata Jabir, tidak cukup buat kamu, tapi cukup bagi orang yang rambutnya lebih tebal dari kamu, yaitu Nabi SAW, dan lebih soleh daripada kamu. Thumma ammana fi thawbin, kemudian Nabi mengimami kami dalam 1 baju. Kemudian hadis berikutnya, ini dalil bahwasanya Nabi juga mandinya 1 sa'. Hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Nuaim. Kata Imam Bukhari telah menyampaikan kepada kami Abu Nuaim. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, telah menyampaikan kepada kami Sufyan bin Uyainah. An Amr, an Jabir bin Zaid, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah kana yaktasilani min ina'in wahid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah, mereka berdua mandi bareng dari 1 tempayan. Apa dalilnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam banyak tempat di bukunya, dia mengatakan kanat awanihim kanat sigaran, bahwasanya bejana-bejana tempat air zaman dahulu milik para sahabat adalah kecil-kecil, tidak besar. Ya, 1 bejana mungkin buat 3 sa', 4 sa', ya, buat 10 liter, tidak banyak-banyak. Ember lah kalau bahasa kita, ya. Jadi ini dalil bahwasanya mereka mandi dengan air yang tidak banyak. Cocok dengan judul babul ghusli bis-sa' wa nahwihi, bab mandi dengan air seukuran 1 sa' atau yang semisalnya. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, kana Ibnu Uyainah yaqulu akhiran an Ibni Abbas an Maimunah was sahih ma rawa Abu Nuaim. Kata Imam Bukhari bahwasanya Ibnu Uyainah di akhirnya berkata dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Yang benar yang diriwayatkan oleh Abi Nuaim bahwasanya dari Ibnu Abbas, bukan dari Maimunah. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan habis lebaran, ya. Habis lebaran, karena minggu depan libur, ya. Nanti insyaallah masalah mandi masih ada lanjutannya, dan mungkin akan lebih jelas bagi kita sunnah-sunnah yang lain. Sementara ini dulu, ya, karena saya belum baca. Nanti saya baca biar lebih tambah ilmu. Bagaimana hukum tangan yang terkena cat, lem, tinta yang sangat susah dihilangkan? Kalau tinta enggak ada masalah, karena tinta tetap aja pori-pori terkena air. Yang jadi masalah kalau cat dan lem itu menghalangi air, maka itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Jika di tubuh ada tato salib dan gambar Yesus, apakah boleh sholat di masjid? Dia seorang mu'alaf bertanya ke saya. Ke Ustaz, ya. Para ulama dulu mengatakan tidak boleh sholat di baju yang ada gambarnya. Ini sekarang bukan di baju, di badannya ada gambarnya. Tapi kalau sah sih sah, ya. Dia tutup bajunya, tutup badannya yang ada gambar apa? Gambar Yesus dan salib tersebut, kemudian dia sholat, ya. Kalau dia bisa hilangkan dengan alat yang tidak membuat cacat di tubuhnya. Dahulu kan saya lihat kalau orang-orang tatoan hilangnya jadi kayaknya pakai setrika dulu, ya. Gimana dulu enggak pakai setrika, ya?
Tapi kalau tidak pakai setrika, saya rasa ada kawan-kawan yang bisa menghilangkan dengan laser sehingga bisa hilang gambarnya, itu lebih baik selama tidak menimbulkan kemudaratan. Kalau ternyata menimbulkan kemudaratan, buat dia cedera atau luka, maka tidak usah dia bertobat, cukup kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha menutup tato tersebut. Ustaz, di luar tema, kakak saya sering pinjam uang ke saya dan sering pula tidak mengembalikan. Bagaimana saya harus bersikap? Tagih. Kalau dia tidak bisa, ya udah maafkan ya. Di antara bentuk berbuat baik adalah berbuat baik kepada saudara. Ya, kalau kita bisa membantu kakak, ngapain dia bayar utang kita? Kalau kita bisa bantu, kita bantu saja. Ya kalau memang kita ada keperluan, apa kita tagih, tetap saja itu nilainya hutang. Tapi kalau ternyata kita bisa ikhlaskan, itu lebih baik karena memberi bantuan kepada saudara dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Apakah untuk ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar harus dengan iktikaf? Tidak syarat harus iktikaf, Pak. Sebagian istri-istri Nabi tidak iktikaf ya. Apalagi kalau seorang ada halangan harus kemana. Tetapi intinya malam tersebut malam yang mulia. Yang diharapkan Anda di malam tersebut dalam kondisi banyak beribadah kepada Allah. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik adalah kondisinya Anda iktikaf. Karena kalau Anda iktikaf, Anda diam aja di masjid, argo pahala jalan. Apalagi Anda disertai dengan baca Quran, salat malam, ya. Beda kalau Anda di jalan, di misalnya di tol ya, di mana? Tol menuju ke kampung, apa namanya? Jalur apa? Hah? Ya, tol Cipali. Itu tentunya kurang sempurna mendapatkan memanfaatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar suatu malam dialami oleh semua orang. Lailatul Qadar suatu malam akan dialami oleh semua orang. Tetapi bagaimana orang tersebut di malam tersebut, itu pertanyaannya. Maka saya anjurkan kalau antum pun harus mudik, misalnya di malam-malam ke ganjil, malam 27 harus pulang kampung, maka jangan lupa di malam tersebut antum dengar Quran, sambil nyetir dengar Al-Quran. Intinya berzikir, beristighfar, ya, supaya di malam tersebut antum tetap beribadah. Dan hindari malam tersebut antum pergi ke mall, ya. Antum kemudian lihat cewek auratnya terbuka, ya, dan macam-macam. Akhirnya malam tersebut kita malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak disyaratkan Lailatul Qadar harus i'tikaf. Ustaz, apabila di pertengahan mandi dan berhadas kecil, kentut atau kencing, wajib mengulang wudu di akhir? Iya, wajib. Jadi kalau seorang setelah berwudu, kemudian dia mandi, di tengah mandi dia kentut, meskipun mandinya belum selesai, maka dia harus mengulangi apa? Wudunya. Tetapi kalau ternyata tidak batal, langsung sholat aja. Bahkan orang yang mandi yang sudah kita bahas tadi, mandi apa namanya? Mandi minimalis, meskipun tidak wudu, kalau dia sudah mandi, sudah sah mandinya, bisa langsung sholat. Karena wudu hukumnya cuma apa? Sunnah, tidak wajib. Jadi jika seorang sudah mandi junub dengan mandi minimalis, bismillah, yang penting badan semua sudah basah, niat mandi, maka sudah terangkat hadas besar sekaligus hadas kecil, maka dia bisa langsung sholat. Ustaz, setelah sholat isya berjamaah di masjid, bolehkah sholat isya kembali di rumah berjamaah mengimami istri? Tidak perlu, istri biar sholat sendiri, nggak apa-apa. Tidak usah, istri sholat sendiri nggak ada masalah. Kalau sesekali mungkin istri pingin sesekali, tapi jangan jadi kebiasaan. Ya. Para sahabat dulu, sahabiat, mereka sholat sendiri di rumah. Saya mau bertanya, suami saya baru diterima jadi ojek online, alhamdulillah. Apakah dia boleh membonceng penumpang akhwat? Soalnya saya enggak rela tempat duduk saya diduduki akhwat lain. Tapi kalau suami rela bagaimana? Jelas enggak boleh. Ya. Bagaimana kalau duduki wanita, berduaan dengan wanita, apalagi kemudian pas lewat bolongan ciklek, wah. Pegang ini kan pasti pegang lah, enggak boleh pegang. Gimana enggak pegang ya? Jadi hukumnya enggak boleh. Enggak boleh. Saat kalau tetap dilakukan istighfar, dosa, enggak boleh. Kalau kita sedang hadas besar terus kita sahur tanpa mandi junub, pas azan subuh baru mandi, boleh, enggak ada masalah, puasanya sah. Enggak ada masalah.
Syarat puasa bukan bersih dari junub, yang syarat bersih dari junub salat. Jadi kalau pas azan subuh masih junub enggak ada masalah. Makanya wanita yang haidnya bersih 5 menit sebelum azan subuh wajib puasa. Yang haidnya bersih 5 menit sebelum azan subuh wajib untuk apa? Puasa, karena dia sudah bersih. Batal tidak puasa kita pada siang hari, mimpi basah dan tidak keluar mani. Itu namanya mimpi kering. Kalau mimpi saja basah tidak batal, apalagi mimpinya apa? Kering. Apakah harus mandi junub? Enggak. Kalau ternyata tidak basah, tidak usah mandi junub. Seorang bermimpi dia berhubungan di dalam mimpinya, tapi tidak basah, maka tidak mandi junub. Ummu Salamah meriwayatkan suatu hadis, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat? Ya Rasul, apakah wanita wajib mandi junub kalau dia mimpi basah? Kata Nabi, na'am idza ra'atil ma. Iya, wajib kalau dia lihat air keluar. Kalau ternyata tidak ada air yang keluar, maka tidak wajib mandi junub. Jadi kalau mimpi kering tidak harus mandi junub. Mimpi kering, mimpi basah tidak batalkan puasa. Yang batalkan puasa kalau basahnya tidak mimpi, itu baru batal puasa. Apa hukumnya mengelap sisa air wudu di wajah dengan handuk? Tadi sudah kita bahas. Boleh-boleh saja. Karena Nabi waktu habis mandi dia menggoyangkan tangan. Ustaz, bagaimana hukumnya setelah jima langsung tidur, tidak berwudu dulu? Hukumnya tidak mengapa, tapi sunnahnya seorang berwudu sebelum tidur. Jika dia tidak bisa mandi junub, dia berwudu. Tapi kalau dia langsung tidur karena saking ngantuknya, letih, tidak apa-apa. Sudah ya, sudah mau buka puasa. Ya. Demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan setelah Idul Fitri. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.